Samsung Galaxy M53 5G sudah secara resmi menyambangi pasar Indonesia beberapa hari lalu. Spesifikasi dan harga juga telah terlihat di website resmi Samsung Indonesia. Ponsel itu akan membawa spesifikasi tinggi dengan harga yang lebih terjangkau dari seri A53 5G. Beberapa andalan akan menjadi nilai jual utama seperti prosesor, layar yang memanjakan mata, kamera beresolusi tinggi, dan baterai berkapasitas besar. Dan berikut kelebihan dan kekurangan Samsung M53 5G yang sudah tim Gadget Mi rangkum. Ponsel kelas mid-range ini hadir dengan layar berpanel Super AMOLED Plus. Panel ini menawarkan teknologi yang lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tampilan warnanya sangat baik, detail, dan jelas baik di kondisi indoor atau digunakan saat di luar ruangan. Layar itu memiliki ukuran yang luas 6,7 inci, sehingga saat kamu digunakan untuk bermain game atau menonton video akan lebih puas. Resolusinya sendiri sudah Full HD+, 1080x2408 pixel, dan PPI 394. Belum diketahui apakah sudah dilengkapi dengan pelindung Corning Gorilla Glass atau belum. Selain tampilan, warna, dan ukuran yang membuat pengguna puas, saat kalian men-scroll layar juga akan meningkatkan pengalaman kamu berkat dukungan refresh rate tinggi 120Hz. Samsung Galaxy M53 5G hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 900 yang cukup baik untuk kelas harganya. Prosesor ini dibangun dengan proses fabrikasi 6 nanometer yang mempunyai efisiensi yang cukup baik. Ini sudah mendukung konektivitas terbaru 5G, tetapi ini merupakan sebuah penurunan padahal generasi sebelumnya sudah memakai chip Snapdragon 778G. Dimensity 900 dibekali dengan proses fabrikasi CPU 8 inti octa-core yang terdiri dari 2 inti Cortex A78 berkecepatan 2,4 GHz dan 6 inti Cortex A55 berkecepatan hingga 2 GHz. CPU tersebut dipadukan dengan komponen pemula grafis GPU Mali G68MC4. Mengutip dari laman Nano Review, ponsel ini mendapatkan skor Antutu mencapai 420 ribuan poin. Untuk Geekbench 5 mendapatkan skor single core di 700-an dan multi-core 2100-an. Kelebihan yang ketiga adalah soal kamera yang resolusinya tinggi, yakni berukuran 108 megapiksel. Dengan resolusi sebesar itu, maka jepretan akan mendapatkan hasil yang lebih tajam dan detail. Ini juga dilengkapi dengan zoom hybrid untuk memperbesar objek. Sayangnya, tak ada penstabil gambar atau optical image stabilization untuk mencegah terjadinya blur pada foto. Kamera kedua berfungsi untuk mengambil foto dengan jangkauan yang luas. Ponsel ini menghadirkan lensa ultrawide 8 megapiksel. Kamera lainnya adalah lensa makro untuk menangkap objek dengan jarak dekat dan lensa deep untuk foto bokeh. Masing-masing mempunyai resolusi 2 megapiksel, sedangkan pada bagian depan tersemat kamera selfie 32 megapiksel. Samsung Galaxy M53 5G sudah bisa merekam video pada resolusi 4K dengan frame rate 30 fps. Ini mendukung video slow motion 240 fps. Selain 4K, perekaman juga mendukung pada 1080p dengan frame rate 30 atau 60 fps. Perangkat ini membawa baterai berkapasitas 5000 mAh yang menunjang kebutuhan kamu saat digunakan seharian. Baterai tersebut juga didukung oleh teknologi pengisian daya cepat 25 watt. Namun, ada kekurangan di sektor ini yang akan kami bahas di pembahasan kekurangan Galaxy M53 5G. Galaxy M53 5G datang dengan desain minimalis yang sangat mirip dengan Samsung Galaxy M53 5G yang telah hadir lebih dulu. Bodinya memiliki dimensi 164,7 x 77 x 7,4 mm dan hanya berbobot 176 gram saja. Ini termasuk ringan mengingat baterainya berkapasitas besar. Teknologi RAM Plus akan meningkatkan kinerja ponsel saat digunakan untuk menjalankan aplikasi, sehingga akan berjalan lebih lancar. Perangkat ini sendiri telah mendukung fitur RAM Plus 8GB yang diambil dari media penyimpanan. Untuk penyimpanan internalnya dibekali kapasitas 256GB yang bisa diperluas melalui opsi microSD hingga 1TB.
Kelebihan lainnya adalah fitur NFC, fitur yang berguna untuk cek saldo elektronik, mengirim file atau lainnya dengan mudah. Dengan harga yang tembus di 6 jutaan, speaker smartphone ini masih belum stereo, sehingga pengalaman pengguna tak bertambah. Stereo menggunakan dua saluran audio, ini mampu menghasilkan suara yang lebih jelas serta lebih jernih, sekaligus lebih indah dibandingkan dengan sistem audio mono. Namun dalam hal audio, perangkat ini sudah mendukung teknologi Dolby Atmos, maka pengguna akan merasakan sensasi sinematik 3D. Dolby Atmos hanya mendukung headset stereo dan speaker Bluetooth, pengguna harus mengaktifkannya di pengaturan. Kekurangan yang kedua adalah tanpa adanya sistem keamanan sidik jari di dalam layar. Samsung hanya menyematkan pemindai sidik jari di bagian samping, padahal rata-rata smartphone di harga 6 jutaan sudah menyematkan di layar. Samsung M53 5G sudah tidak memiliki audio jack yang mendukung aksesoris audio tambahan. Artinya, kamu harus membeli earphone yang tak menggunakan kabel jika membeli smartphone ini. Kekurangan yang terakhir adalah tanpa charger dalam paket penjualannya. Ini sama halnya dengan perangkat-perangkat yang telah dihadirkan Samsung sebelumnya. Salah satu alasan utama tidak membekalinya dengan charger adalah untuk mengatasi masalah limbah elektronik yang terus meningkat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar gadget terbaik dari Gadget Me.